Provinsi Nusa Tenggara Barat sekaligus membuka acara pada pagi hari ini. Kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Yang sama-sama kita cintai, kita hormati, Sahibul Bait, ini sahabat saya Ustadz Heri. Mudah-mudahan bersama dengan seluruh pimpinan dan pengasuh pondok pesantren Nurul Haramain dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan perlindungan, rahmat, ridho dan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pula ini Ketua Duta Santri Nasional beserta dengan jajaran yang sempat hadir. Ini Ustazah, siapa namanya tadi? Farihatul Solihah. Ya. Ini dari Yogyakarta. Ya, kemudian teman jajarannya dari Jawa Timur. Ya. Kemudian yang saya hormati Sekretaris Ikatan Pelajar NWDI beserta dengan seluruh jajaran yang sempat hadir, yang tadi baru saja sambutan. Anak-anakku semua yang berkesempatan hadir, saya tanya Ustadz Heri tadi, ini kelas berapa? Ini kelas, kalau di SMA itu kelas 11 ya, atau kelas 2 SMA ya. Sebelum saya masuk ke materi atau ke sambutan, saya ingin sampaikan kepada anak-anakku semua, saya dengan Ustadz Hairi ini sudah lama kenal, sudah sahabat sejak lama. Begitu juga dengan Tuan Guru Haji Hasan Naim. Karena 4 tahun yang lalu saya ini wali santri di sini. Jadi anak saya itu juga lulusan ya Madrasah Aliyah di Nurul Haramain ya. Alhamdulillah sekarang sudah baru selesai skripsi di Universitas Darussalam Gontor. Ya, kakak kelas kalian ini dulu di kepengurusan apa namanya OSISnya di sini? SMA-nya itu di bagian kehumasannya. Jadi kalau yang sering-sering pengumuman segala macam itu ya namanya itu Ustazah Haura An Izzatil Fadilah ya. Ini pimpinannya Ustadz Hairi ya. Jadi makanya saya ini sebenarnya kembali ke rumah saja. Makanya saya bilang sama Ustadz tadi, saya sudah lama sekali nggak kesini karena anak saya sudah tamat. Yang laki-laki juga tamatnya di sini, selesainya di sini SMP-nya ya, Muhammad Kolbik atau Mutakin. Sekarang SMA kelas 1 di SMA Negeri 1 Mataram. Ya, jadi saya ini wali santri di Nurul Haramain. Ya. Nah, persentuhan berikutnya, jadi saya sudah ke Madani Super Camp itu sudah sering saya bolak-balik ke setiap kunjungan segala macam. Nah, ini sedang kita usahakan dengan Ustadz Hairi supaya adik-adik semua yang sudah selesai menyelesaikan kursus bahasa Inggris ya. Ini kan Madani Super Camp itu sama dengan Pari itu. Ya, kalau di Mataram itu ada juga, di Karangkelok itu ada juga kampung Inggrisnya. Tapi sertifikasinya masih sertifikasi lokal Nurul Haramain. Nah, insya Allah saya akan bantu nanti Nurul Haramain supaya bisa sertifikasinya diakui untuk beasiswa dalam negeri dan beasiswa luar negeri. Alhamdulillah ada berkahnya kita sampai ke sini ya. Karena saya pikir
anak saya itu punya sertifikatnya Marini Supercamp, itu dipakai pergi ke Gontor. Karena memang antara Harmain, Nurul Harmain dengan Gontor itu memang satu afiliasi, jadi bisa diterima. Tapi kalau misalnya ke kampus lain, mungkin kita harus punya sertifikasi eksternal yang nanti pada saat selesai itu diuji oleh tim penguji eksternalnya, diberikan sertifikasi TOEFL, IELTS yang kemudian anak-anakku semua bisa pakai untuk beasiswa ke luar negeri. Apalagi Pak Gubernur dan Pak Zul dan Umi Rohmi ini punya program beasiswa NTB. Sekarang ini anak-anak NTB itu ya ada hampir 1.000 anak-anak NTB itu sudah kuliah ke luar negeri. Baik yang S1 maupun yang S2 maupun yang S3. Nah, ini sedang dibuka ini ya, yang S1 di University Al-Bukhari Malaysia. Jadi ini full funded, ini semuanya ditanggung di sana ya, dan dikhususkan kepada anak-anak yang lulusan pondok-pondok pesantren. Nah, ini kesempatan ini ya bagi adik-adik semua. Ya. Baik adik-adik semua, kenapa kita hadir di sini? Karena kita ada kegiatan yang dinamakan dengan ngaji literasi digital. Saya sudah mengisi materi literasi digital ini sudah hampir 3 tahun. Sasaran kita ini sudah lebih dari di NTB ini sudah mencapai angka hampir 100.000 orang. Ini yang sedang berjalan ini, saya sudah mengisi di 6 sesi dari seluruh siswa SMA, SMK di seluruh NTB ini dengan target 10.000 siswa-siswi, 10.000-nya ini. Nah, alhamdulillah saya baru ketemu dengan Ketua Duta Santri Nasional. Ini teman-teman Ikatan Pelajar NWDI ini belum pernah sambangi saya, tapi kalau teman-teman himah sama pemudanya itu sering ketemu dengan saya. Karena saya sering dengan Umi Rohmi kita sangat sering mengendorse acara-acara seperti ini. Ya. Saya mau bukan hanya di Pulau Lombok, ini catatannya ini Ketua ini Duta Santri Nasional, supaya pondok-pondok pesantren itu memang banyak di Pulau Lombok, tetapi nanti di Pulau Sumbawa juga ada dilakukan. Karena NWDI ini juga di Pulau Sumbawa juga ada. Ya, seperti itu. Anak-anakku semua, ada 4 pilar yang harus diketahui terkait dengan digitalisasi. Pilar yang pertama itu disebutkan dengan skill of digital atau cakap bermedia sosial atau cakap kita itu berdigitalisasi. Tadi sudah dijelaskan oleh ayahanda Ustadz Khairi sudah menjelaskan bagaimana kemampuan kita itu untuk bisa menjadi seorang tukang gambar, tetapi tidak lagi seperti tukang gambar di masa-masa kami dulu yang harus ada papan besar, kemudian harus pilih-pilih pensil, ya, kemudian dikerjakan 1 bulan. Hari ini, apabila kalian punya skill digital atau cakap digital, maka kalian nanti itu cukup memiliki keterampilan artificial of intelligence, maka kalian itu bisa mengekspresikan apa yang menjadi keinginan di dalam alam bawah sadar kalian maupun di pikiran kalian itu bisa menggambar apa saja. Bukan hanya menjadi desain interior, bukan hanya menjadi tukang gambar bikin rumah apa segala macam desain, tetapi seluruhnya bisa kalian lakukan. Itu cakap digital. Cakap digital ini adalah kemampuan kalian semua adik-adik ini untuk belajar. Sekarang ini bikin kaligrafi saja ini sudah bisa kalian lakukan hanya dengan mengucapkan kata-kata tadi. Jadi kalau misalnya tadi ada anak kita ngaji, ya, pada saat kemudian kita pakai artificial intelligence itu, maka ngaji itu dalam waktu seketika itu, kalau kita misalnya pilih aplikasinya itu, bikinkan saya kaligrafi dari apa yang diajikan tadi itu, maka dalam waktu seketika cukup, ya, hitungan detik jadi ini.
buatkan saya makalah dari ayat suci Al-Quran yang baru saja diucapkan, maka jadilah makalah. Itu disebutkan dengan pilar pertama, cakap digital. Skill digitalnya harus dikuasai. Maka sekarang anak-anakku semua, rahmatan lil alamin itu bukan hanya sekedar kita itu ngaji seperti biasa, tetapi rahmatan lil alamin itu adalah menjadi produktivitas, bahkan mendatangkan masa depan bagi kita semua. Itu skill digital, pilar pertama. Pilar kedua itu disebutkan dengan digital ethics atau etika digital. Nah, etika digital ini kadang-kadang dimaknai sebagai budi pekerti, moral, adab, al-akhlak, al-karimah. Nah, kebetulan ini adik-adik semua, anak-anakku semua, kebetulan pada saat saya disertasi S3 itu, tempat saya penelitian ini salah satunya itu di Pondok Pesantren Nurul Haramain. Kemudian yang menjadi narasumbernya itu adalah ayahanda kita, gurunda kita, Tuan Guru Haji Hasanuddin Junaid. Jadi di dalam disertasi saya itu ada ungkapan, catatan Tuan Guru kita dari Pondok Pesantren Nurul Haramain ini terkait dengan internalisasi nilai-nilai akhlakul karimah yang dipraktekkan oleh Tuan Guru. Jadi saya sering datang ke sini, Ustadz, datang ke sini nongkrong nunggu waktu besok itu, waktu kita berkunjung, baik itu yang di dekat pasar dulu maupun di sini. Kan kalau di dunia nyata itu, di dunia nyata, etika di dunia nyata itu, pada saat anak-anak itu datang, assalamualaikum. Setelah itu kemudian cium tangan, setelah itu kita lus kita tanya perkembangannya, gimana kabarnya Abi, gimana kabarnya Umi, gimana kabarnya kakek, gimana kabarnya nenek. Kita berlama lembut, di pondok itu lemah lembut kita itu. Bahkan ada anak-anak merajuk, minta dibelikan ini, minta dibelikan itu, apa segala macam semua. Belum saya temui di pondok ini, setiap saya kunjungan ini, misalnya tiba-tiba ada orang tuanya datang, langsung dibilang, ngapain datang ke sini? Nggak ada. Atau kemudian maki-maki orang tuanya, nggak ada. Mungkin di dunia yang lain, di sekolah yang lain ada, tetapi kalau di pondok pesantren pasti assalamualaikum, cium tangan, pelukan, nangis-nangis. Mengharu biru, setelah itu mau pulang itu pegangan tangannya tuh sampai di ujung jari gitu kan. Kadang-kadang meronta gitu. Jadi kalau kata Ustadz Heri memang harus tega jadi orang tua kalau masukkan anak dari pondok. Itu di dunia nyata. Nah, di dunia maya seperti apa? Etika digital di dunia maya itu juga seperti itu. Nggak boleh main HP itu, baik itu di WA maupun di Instagram, maupun itu di TikTok, maupun itu di Facebook atau di YouTube, itu nggak boleh kita caci maki orang, nggak boleh kita fitnah orang, nggak boleh kita itu singgung suku, agama, ras, menjelek-jelekan. Oh, yang ini dari Sasak begini kekurangannya, yang ini dari Sumbawa begini, yang ini dari Mbojo begini, yang ini dari Sulawesi begini, nggak boleh. Di dunia digital nggak boleh. Bahkan main fisik, kamu pendek, kamu jelek, kamu hitam, nggak boleh. Apalagi kalau di dunia digital itu kalian mau bullying misalnya, itu membuli sesama santri segala macam, nggak boleh. Nah, di dunia digital itu ditentukan atau ditetapkan pilar kedua, namanya itu digital ethic. Seperti apa kalian di dunia nyata, seperti itulah kalian harus sopan santun, berakhlakul karimah, berbudi pekerti, bermoral di dunia digital. Nah, kalau misalnya kalian itu di dunia digital itu misalnya itu mengumbar kata-kata kotor, fitnah, kemudian
mengintervensi suku, agama, ras orang lain, maka ada undang-undang ITE. Kalian bisa dilaporkan dan kalian bisa masuk penjara. Kasihan sudah orang tuanya suruh ke sini, tapi tiba-tiba kalian nanti hati-hati. Itu pilar kedua. Digital etik, etika digital. Apa pilar ketiga? Pilar ketiga itu dinamakan dengan digital safety atau keamanan di dalam kita bermedia sosial atau berdigitalisasi. Salah satu contoh misalnya itu ada yang dinamakan dengan doxing. Apa itu doxing? Doxing itu apabila ada santriwati membocorkan nomor induk kependudukannya itu orang lain, temannya itu lewat media sosial tanpa sepengetahuan dia, tanpa seizin dengan dia. Itu doxing. Mengumbar-umbar nomor HP, nomor WA orang lain tanpa seizinnya. Pokok seluruh data pribadi itu tiba-tiba ada nomor rekening ibumu. Nah, kemudian di-share ke orang lain, itu nggak boleh. Jadi nomor-nomor pribadi, nomor-nomor privasi itu nggak boleh. Itu namanya doxing. Itu melanggar undang-undang ITE dan kalian bisa dijerat dengan hukuman penjara. Keamanan informasi. Jadi adik-adik semua, hati-hati kalau misalnya kan biasanya mau titip ngambil uang di ATM pas segala macam. Hati-hati kalian kasih nomor PIN ATM-nya ke sembarang orang. Tiba-tiba, titip ini nomor PIN saya, apa segala macam semua. Hati-hati. Seluruh yang terkait dengan urusan nomor-nomor pribadi, handphone, password email, kemudian NIK, password ATM, apa segala macam semua harus berhati-hati. Dan oleh karenanya, adik-adik semua harus cakap digitalnya supaya betul-betul jangan sampai nanti kalian dihack sama orang lain. Itu digital safety. Kemudian di pilar yang keempat atau pilar terakhir itu disebutkan dengan digital culture atau budaya dari digital. Adik-adik semua, budaya digital itu sebenarnya tingkatannya ada 3. Yang pertama itu habit, yang kedua itu culture, yang ketiga itu adab. Habit itu kalau kalian itu pandai bermain media sosial itu habit. Ini Ustaz Hairi sekarang ini adik-adik kita, anak-anak kita itu lebih hebat main gamenya ketimbang kita. Tidak perlu diajar. Ini jago, ini rata-rata jago main game ini. Anak-anak saya ini jago main game. Jadi nggak perlu kita ajar apa segala macam. Ini generasi Z, generasi milenial yang kelahiran tahun 90 tahun 2000-an. Mereka ini adalah penduduk asli dari dunia digital yang disebutkan dengan digital native. Jadi kalian ini adalah penduduk asli digitalisasi yang disebutkan dengan digital native itu. Kenapa? Karena bahasa kaum kalian sekarang ini bukan bahasa Inggris, bukan jadi supir taksi, bukan komputer hanya ngetik-ngetik doang, bukan. Bahasa kaum kalian sekarang ini adalah transformasi digital, dunia maya. Dunia yang memang di dunia kami dulu itu sangat terbatas. Saya Ustaz Hairi dulu kalau mau mencari buku untuk referensi skripsi segala macam makalah, saya harus datang dari perpustakaan yang satu ke perpustakaan yang lain, harus keliling. Saya kuliah di Bandung itu saya dari ITB, dari Unpad, kemudian dari ITB, kemudian dari UPI segala macam, saya keliling ke perpustakaan. Hari ini bukan perpustakaan yang kalian datangi, tetapi perpustakaan yang datang ke tangan kalian. Mau cari apa sekarang literasinya? Mau cari kitab apa saja sekarang ini ada di dalam handphone kalian, ada di dalam genggaman kalian, ada di dalam kamar kalian sekarang ini. Maka digitalisasi ini adalah bahasa kaum kalian hari ini. Kalau ini sudah jadi kebiasaan, habit atau habitually, maka harus meningkat dia itu menjadi culture, menjadi budaya. Budaya untuk mau meningkatkan minat baca digital. Budaya untuk main gamenya itu main game yang produktif. Budaya untuk bermedia sosial itu untuk kreatif, untuk adaptif. Bukan budaya yang justru mendatangkan kemudaratan, mendatangkan
ketidakbaikan bagi kalian. Nonton pornografi, porno aksi, kriminalisasi, bullying, segala macam semua. Ini hati-hati. Karena itu bisa merusak mental kalian. Nah, kalau kebiasaan kalian sudah bagus, budaya kalian sudah bagus, maka insya Allah kalian akan meningkat kepada posisi yang tertinggi yang disebutkan dengan al-adab. Bukankah ya adab itu di atasnya ilmu? Sebelum seseorang itu berilmu, dia itu sesungguhnya harus memiliki al-akhlak al-karimah. Akhlakul karimah itu menjadi panduan kita yang nomor satu ketimbang dengan ilmu pengetahuan. Nah, jangan sampai anak-anakku semua nanti ya kalian sudah jago digital ya, tetapi kalian tidak jago akhlakul karimahnya. Harus diimbangi. Dan oleh karenanya lewat kesempatan ini saya mengapresiasi dari Duta Santri Nasional Indonesia, kemudian dari adik-adik pelajar NWDI ya yang sudah melaksanakan kegiatan ini. Kita berharap bahwa yang bisa menjaga moral bangsa ini adalah pondok-pondok pesantren. Akar dari moral bangsa ini supaya tetap bisa terjaga dan tidak tercerabut itu adalah dari pondok-pondok pesantren. Ini menjadi kegiatan ngaji literasi digital yang luar biasa yang harus tetap digalakkan, bila perlu harus merambah ke seluruh pondok pesantren. Kenapa? Karena benihan dari penerus-penerus kita ini ada di pondok-pondok pesantren ini. Kita sangat berharap perjuangan bangsa ini, kemerdekaannya itu berasal dari pondok-pondok pesantren, maka generasinya harus menjaga ini supaya bangsa kita ini tetap jaya selama-lamanya. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini ya, yang terakhir, tadi malam saya kebetulan menerima disposisi dari Pak Gubernur. Pak Gubernur menyampaikan salam kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau menugaskan saya untuk mengikuti acara ini sekaligus untuk membuka kegiatan hari ini. Tetapi saya ingin memberikan ilustrasi terakhir kepada adik-adik semua. Ada seorang perempuan yang hari itu akan menandatangani kontrak dengan sebuah perusahaan swasta bonafit di Jakarta. Perempuan ini tamatan perguruan tinggi ternama di Indonesia, memiliki intelijensia yang sangat luar biasa. Hari itu mestinya dia akan tanda tangan kontrak bekerja pertama kali di perusahaan besar ternama di Indonesia. Pada saat akan menandatangani kontrak perjanjian kerjasama itu, kemudian dari HRD-nya, ya, dari bagian kepegawaiannya, bagian tenaga kerjanya itu mengatakan begini, silakan Anda duduk dulu, tetapi sebelum kita tanda tangan kontrak ini, saya ingin melihat rekam jejak digital Anda di media sosial. Kemudian ditanya, apa nama Instagramnya? Ditanya, apa nama Facebooknya? Ditanya, apa nama Twitternya? Ditanya, apa nama emailnya? Dia suruh buka satu persatu. Dibuka satu persatu, emailnya dibuka, ya, dicek satu persatu. Instagram dibuka, dicek jejak digitalnya. YouTube-nya dibuka, dicek. Facebook-nya dibuka, dicek. Kemudian Twitter-nya dibuka, dicek. Hari itu HRD memutuskan bahwa perempuan ini ditolak, tidak jadi menandatangani kerjasama atau bekerja di perusahaan bonafit. Dia pulang ke rumahnya, dia menangis sejadi-jadinya, meraung sejadi-jadinya. Kemudian ibunya mengatakan, wahai anakku, kenapa kamu menangis sejadi-jadinya? Kenapa kamu meraung sejadi-jadinya? Dia banting ijazahnya, dia mengatakan, percuma saya punya ijazah dari perguruan tinggi yang ternama ini, karena ternyata itu bukan jaminan saya mendapatkan pekerjaan yang layak untuk membantu bapak dan ibu, untuk membantu melanjutkan masa depan saya. Apa kesimpulannya itu? Kesimpulannya itu ternyata jejak digital perempuan ini penuh dengan ujaran-ujaran kebencian.
penuh dengan hate speech, penuh dengan bullying, penuh dengan konten-konten yang tidak produktif. Apa yang dilakukan di emailnya itu banyak sekali yang menyakitkan perasaan dari teman-temannya. Banyak sekali konten-konten, kemudian chatnya dia itu yang meresahkan, yang apabila perusahaan itu kemudian menerima dia, maka dikhawatirkan rahasia perusahaan, bahkan perusahaan itu akan menjadi bangkrut, citranya itu menjadi menurun dan akhirnya bubar. Hari ini adik-adik semua sudah banyak